langsung ke Sampit. Ini ada aparat kepolisian yang berhasil menggerebek sebuah gudang yang berada di Kecamatan Mentawa Baru. Ya. Ini selama ini dijadikan tempat pengoplosan beras dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Ini berbahaya banget kalau misalnya beredar dari masyarakat. Kita lihat informasinya dikit. Tim Satreskrim Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah berhasil menggerebek sebuah gudang yang berada di Jalan Manggis, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit, yang selama ini dijadikan tempat pengoplosan beras dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Petugas menemukan ribuan karung beras yang sudah dioplos maupun yang belum. Praktek pengoplosan beras dengan bahan kimia berbahaya ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Para pelaku mencampur beras kualitas super dengan beras kualitas rendah yang sudah rusak dan tidak layak konsumsi. Sebelum dioplos, beras berkualitas rendah disemprot dahulu dengan bahan kimia untuk membunuh serangga dalam beras. Kemudian beras dioplos dengan perbandingan 50:50. Selanjutnya pelaku mengemas beras oplosan ke dalam karung bermerek beras yang banyak dijual di pasaran. Di antaranya beras merek kura-kura, ikan lele, delima, Olivia, dan merek lainnya. Kini pelaku dijerat dengan pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pasal 139 junto pasal 84 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Ya, untuk mendalami informasi tersebut kita sudah bergabung dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Romel, Kapolres Kota Waringin Timur. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mas. Pak Kapolres, benar ada upaya pengoplosan, Pak, terhadap beras tersebut. Bisa dijelaskan lebih lengkap dari Bapak? Iya, jadi pada tanggal 29 Maret, Satreskrim Polres Kota Waringin Timur berhasil mengamankan satu buah gudang, di mana di situ dijadikan tempat mengoplos beras di daerah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit. Iya. Jadi ya. Pak, yang ingin diketahui ini sudah beredar berapa banyak di masyarakat ya Pak ya? Iya, itu yang masih kita cari tahu karena keterangan dari tersangka ini sudah dilaksanakan mulai awal tahun 2019 ini. Artinya sudah cukup masif dong distribusi yang dilakukan oleh tersangka? Ini masih kita dalami. Kalau pengakuan tersangka kan baru beredar di daerah 4 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur dan ada 1 kecamatan di kabupaten tetangga. Ini yang masih terus kita dalami, berapa banyak yang sudah keluar. Tapi ada beberapa juga yang sudah bisa berhasil kita tarik dari pasaran dari kecamatan Samuda. Ya, peredaran itu terhitung sejak Januari, Pak, atau sebelumnya juga sudah beroperasi mereka ini? Kalau keterangan dari tersangka, ini dilaksanakan mulai awal tahun ini, Januari 2019, ketika dia naik jabatan dari supervisor menjadi pengelola di cabang perusahaan beras tersebut. Pak, ada keluhan kesehatan yang disampaikan oleh masyarakat atau tidak, Pak? Sampai saat ini belum. Belum ada. Jadi saya jelaskan di sini, modus yang dilakukan oleh tersangka ini sebenarnya ada 2. Yang pertama dengan mengoplos beras yang kualitas rendah dengan kualitas yang baik, dioplos, dicampur dengan komposisi 50%, kemudian sama dia ditaruh ke dalam satu kemasan beras yang premium. Inilah yang dijual. Itu modus pertama. Modus kedua, dia selain ada itu, ada beras-beras yang sudah tidak layak lagi, misalnya yang jamuran, kemudian yang ada kutunya, yang basah. Nah, ini sama dia diperbaiki lagi dengan menggunakan cairan kimia, uapnya itu digunakan untuk menghilangkan kutu dan lain sebagainya, kemudian dimasukkan lagi ke dalam satu kemasan dan kemudian disemprot pewangi pandan seperti itu. Nah, saya melihat ini ada salah satu barang bukti yang berlabelkan bertuliskan insektisida itu ya Pak, betul ya Pak ya? Ya, itu. Jadi salah satu zat kimia itu yang dipergunakan oleh tersangka untuk memperbaiki kualitas beras-beras yang sudah tidak layak. Sudahkah pihak kepolisian mengecek ke lab, Pak, cukup berbahayakah bila mana itu dikonsumsi oleh masyarakat?
Ya itulah kita sedang berkoordinasi dengan Badan POM. Kita cari tahu apakah zat-zat ini bahaya atau tidak buat masyarakat, buat dikonsumsi oleh masyarakat. Apabila ini zat yang dilarang, tentu pasalnya akan kita tambahkan di Undang-Undang Kesehatan. Nah itu Pak, pasalnya yang dikenakan terhadap pelaku apa Pak? Ya sementara ini kita kenakan di pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen